Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Nisda Handayani dengan NIM 20016021. Di sini saya ingin melaksanakan tugas pengantar psikolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Ermawati Arif MPD dengan judul yaitu gangguan berbahasa. Yang pertama yaitu konsep gangguan berbahasa. Gangguan bicara dan bahasa terdiri dari masalah artikulasi, suara, kelancaran, bicara atau gagap, afasia, kesulitan dalam menggunakan kata-kata, biasanya akibat cedera otak, serta keterlambatan dalam bicara atau bahasa. Keterlambatan bicara dan bahasa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor lingkungan atau hilangnya pendengaran. Gangguan bicara dan bahasa juga berhubungan erat dengan area lain yang mendukung proses tersebut, seperti fungsi otot mulut dan fungsi pendengaran. Keterlambatan dan gangguan bisa mulai dari bentuk yang sederhana, seperti bunyi suara yang tidak normal, sengau atau serak, sampai dengan ketidakmampuan untuk mengerti atau menggunakan bahasa, atau ketidakmampuan mekanisme motorik oral dalam fungsinya untuk bicara dan makan. Yang kedua yaitu tentang jenis dan penyebab gangguan berbahasa. Pertama, gangguan berbicara. Penyebab gangguan berbicara yaitu yang A, hambatan pendengaran. Pada beberapa kasus, hambatan pada pendengaran berkaitan dengan keterlambatan bicara. Yang kedua, yang B, hambatan perkembangan pada otak yang menguasai kemampuan oral motor. Ada kasus keterlambatan bicara yang disebabkan adanya masalah pada area oral motor di otak, sehingga kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidakefisienan hubungan di daerah otak. Yang C, masalah keturunan. Masalah keturunan sejauh ini belum banyak diteliti korelasinya dengan etiologi dari hambatan pendengaran. Namun sejumlah fakta menunjukkan bahwa pada beberapa kasus di mana seorang anak mengalami keterlambatan bicara, ditentukan adanya kasus serupa pada generasi sebelumnya. D, masalah pembelajaran dan komunikasi dengan orang tua. Masalah komunikasi dan interaksi dengan orang tua tanpa disadari memiliki peranan yang penting dalam membuat anak mempunyai kemampuan berbicara dan berbahasa yang tinggi. Selanjutnya yang D, masalah pembelajaran dan komunikasi dengan orang tua. Selanjutnya yang E, faktor televisi. Faktor televisi kebanyakan pada anak yang menonton televisi merupakan faktor yang membuat anak lebih menjadi pendengar pasif. Selanjutnya yang F, keterbatasan kemampuan kognitif. Yang kemampuan mempresentasikan objek yang dilihat dalam bentuk image. Bila kemampuan kognitif terganggu, maka image tersebut tidak akan terbentuk. Selanjutnya itu gangguan pervasif. Biasanya terjadi pada anak yang mengalami ADD atau Attention Deficit Disorder. Anak yang mengalami keterbatasan atensi ini mengalami masalah di pusat sarafnya. Selanjutnya yaitu gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Gangguan berbahasa ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Pertama, gangguan akibat faktor medis, dan kedua, akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Yang ketiga yaitu gangguan berpikir. Dalam sosiolinguistik ada dikatakan bahwa setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menggunakan perkataan-perkataan yang disampaikannya, sehingga corak bahasanya adalah khas bagi dirinya. Hal ini dalam sosiolinguistik disebut idiolek atau ragam bahasa. Setiap orang memproyeksikan kepribadiannya pada gaya bahasanya. Lalu kalau diingat bahwa ekspresi verbal merupakan pendengaran isi pikiran, maka yang tersirat dalam gaya bahasa tentu ialah isi pikiran itu. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa ekspresi verbal yang terganggu bersumber atau disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Selanjutnya yang keempat yaitu gangguan lingkungan sosial. Gangguan lingkungan sosial ialah terasingnya seseorang anak dari lingkungan kehidupan manusia. Namun
berbahasanya normal. Keterasingan biasanya karena diperlakukan dengan sengaja. Bisa juga hidup bukan dalam lingkungan manusia, tetapi hidup dipelihara oleh binatang seperti serigala seperti kasus Kamala dan Mowgli. Selanjutnya yaitu yang ketiga atau yang C, cara mencegah dan menangani gangguan berbahasa. Pertama yaitu menggunakan aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, fisiologis dan neurologis. Dokter memeriksa secara menyeluruh untuk mengetahui apakah keterlambatan tersebut disebabkan masalah pada alat pendengaran, sistem pendengarannya, ataupun pada area otak yang mengatur mekanisme pendengaran bicara dan otak yang memproduksi kemampuan berbicara. Tidak hanya itu, pemeriksaan lengkap dan menghasilkan diagnosa yang jauh lebih pasti tidak hanya faktor penghambatnya, namun juga metode penanganan yang paling sesuai untuk anak yang bersangkutan. Yang kedua, psikologis. Pemeriksaan secara psikologis juga diperlukan untuk memahami fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan kemampuan berbicara dan berbahasa, seperti tingkat intelijensi serta tingkat perkembangan sosial emosional anak. Yang ketiga, tindakan dari orang tua. Tindakan dari orang tua yaitu semakin dini orang tua menstimulasi anaknya dengan cara mengajaknya bercakap-cakap. Atau orang tua harus bisa menjalin komunikasi dengan dihiasi oleh senyum, pelukan, dan perhatiannya. Selain itu, orang tua harus sering-sering bernyanyi untuk anaknya dengan lagu-lagu anak-anak yang sederhana dan lucu-lucu. Atau orang tua harus bisa menjadi model yang baik karena pada masa inilah sang anak mulai belajar meniru kata-kata yang didengarnya oleh orang lain. Sekian presentasi saya mengenai gangguan berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.